Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niamul Hadi. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahmad Niamul Hadi, yang kedua Nurul Azizah, yang ketiga Reni Setianingsih, dan yang keempat Silsilatul Azizah, dan yang terakhir Vinda Kristianti. Di sini kami akan menerangkan tentang elektromagnet dasar, yaitu kemagnetan dalam bahan. Pertama yaitu pengertian magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnes atau magnetis litos, yang berarti batu dari magnesia. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Medan magnet mirip dengan medan listrik, yaitu merupakan medan vektor yang besar dan arahnya di sembarang titik diperincikan berdasarkan vektor B yang disebut induksi magnet. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat medan magnet anatomis, bahan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu dimagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Bahan-bahan ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya, dan kurang lebihnya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai bahan paramagnetik. Paramagnetik merupakan mineral yang tersusun dari atom-atom yang memiliki momen dipol magnet. Tetapi tidak ada interaksi antara momen dipol magnet pada atom yang berdekatan dan menghasilkan interaksi magnetik yang sejajar dengan medan magnet yang digunakan. Material paramagnetik akan ditarik ketika diberi medan magnet dari luar. Penjajaran dipol magnet dengan medan magnet cenderung untuk memperkuat medan magnet. Bahan paramagnetik mempunyai resultan momen magnet masing-masing atom atau molekulnya adalah tidak nol dan memiliki suseptibilitas magnetik X positif dan kecil. Bahan paramagnetik tersusun atas atom-atom yang memiliki momen atom yang berdekatan dan menghasilkan induksi magnetik yang sejajar dengan medan magnet H yang digunakan. Magnetisasi dari bahan paramagnetik akan berkurang menuju nol sehingga medan magnetnya dihilangkan. Sifat dari bahan paramagnetik tidak memperlihatkan efek magnetik jika medan magnetik luarnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setianingsih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi ferromagnetisme. Pengertian dari ferromagnetisme sendiri adalah sebuah fenomena di mana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan satu dari bentuk magnet yang paling kuat. Fenomena ini yang dapat menjelaskan tentang magnet yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan ferromagnetik mempunyai resultan medan magnet anatomis besar. Hal ini disebabkan oleh momen magnetik spin elektron. Pada bahan ini, banyak spin elektron yang tidak berpasangan. Masing-masing spin elektron yang tidak berpasangan ini akan menimbulkan medan magnet, sehingga medan magnet total yang dihasilkan oleh satu atom lebih besar. Medan magnet dari masing-masing atom dalam bahan ferromagnetik sangat kuat, sehingga interaksi antara atom-atom tetangga menyebabkan sebagian besar atom akan mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini yang sering disebut dengan domain. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Secara umum, sifat-sifat bahan ferromagnetik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bahan yang mempunyai resultan medan magnetis anatomis besar. Yang kedua, sangat baik sebagai magnet permanen. Yang ketiga, mudah ditembus oleh medan magnetik. Yang keempat, dapat ditarik sangat kuat oleh medan magnetik. Yang kelima,
Jika solenoida diisi bahan ini akan dihasilkan induksi magnetik yang sangat besar, bisa ribuan kali. Permeabilitas bahan ini adalah mikro lebih besar dari mikro 0. Contohnya besi, baja, besi silikon, nikel, dan kobalt. Selanjutnya, diamagnetisme. Diamagnetisme adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak-menolak. Diamagnetik merupakan salah satu magnet yang bersifat cukup lemah, dengan pengecualian superkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Semua material menunjukkan peristiwa diamagnetik ketika berada di dalam medan magnet. Oleh karena itu, diamagnetik merupakan peristiwa yang umum terjadi karena pasangan elektron, termasuk elektron inti di atom, selalu menghasilkan peristiwa diamagnetik yang lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Vinda Kristianti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai diamagnetisme. Nah, kita akan lanjut ke bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet anatomis masing-masing atom atau molekulnya, yaitu 0. Tetapi orbit dan spinnya ini tidak sama dengan 0. Bahan diamagnetik tidak mempunyai momen dipol magnet permanen. Jika bahan diamagnetik diberi medan magnet luar, maka elektron-elektron dalam atom akan berubah gerakannya. Nah, gerakan ini akan berubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu resultan medan magnet anatomis yang arahnya berlawanan. Material yang disebut diamagnetik umumnya berupa benda yang disebut non-magnetik. Di antaranya yaitu air, kayu, senyawa organik seperti minyak bumi, dan beberapa jenis plastik. Nah, selain itu juga terdapat beberapa jenis logam seperti tembaga, merkuri, emas, dan bismut. Diamagnetik merupakan bahan yang memiliki magnet paling lemah, tetapi medan magnetnya ini bersifat superkonduktor. Superkonduktor dapat dianggap sebagai diamagnetik yang sempurna karena mereka dapat menolak semua medan. Nah, di PPT itu terdapat gambar mengenai diamagnetik, di mana medan luar magnet itu disimbolkan dengan huruf B. Ketika medan luar magnet ini bergerak ke arah kanan, maka akan muncul momen dipol magnet dengan arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Kemudian ketika magnet luar ini dihilangkan, maka molekul diamagnetik akan kembali seperti semula. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.